warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib yang berhadir di Masjid Ihsan Barakah Islami Pohon Kampar rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar yang membuka live streaming Facebook Masjid Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar dan YouTube Radio Markas Islami di mana saja berada. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah bersama Ustadz kita Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Beliau sehari-hari adalah guru besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan. Kita doakan Pak Prof mudah-mudahan selalu sehat dan mudah untuk berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita waktu singkat pada maghrib sampai isya. Kita ingin berlama-lama sebenarnya dengan Pak Prof, tapi karena waktu kita yang membatasi. Mari kita awali tausiah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa bertemu di Masjid Al-Ihsan Islamic Center Kabupaten Kampar di Bangkinang. Salawat dan salam atas junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar yang menjemput saya dari Medan untuk hadir di Kampar, di Bangkinang dalam kegiatan esok hari di Majelis Ulama Bangkinang. Dan kegiatan kita malam ini merupakan rangkaian dari kegiatan insya Allah besok hari akan dilaksanakan. Saya baru pertama sekali hadir di Kabupaten Kampar, di Bangkinang. Saya merasa bahagia bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu, khususnya jamaah Masjid Al-Ihsan, jamaah sholat maghrib. Karena ini yang pertama, tentunya kita akan bicara sesuatu yang lebih umum. Pembicaraan ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum
minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Yang maknanya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Sebahagian menerjemahkan yang dilahirkan di tengah-tengah manusia lainnya yang tidak beriman. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jamaah sekalian, ayat ini dalam kajian psikologi adalah ayat konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah bagaimana kita memandang, melihat, menilai diri kita. Dan bagaimana pula pihak lain menilai, memandang diri kita. Inilah disebut dengan konsep diri dalam kajian ilmu jiwa. Konsep diri ini ada dua, ada konsep diri positif, ada konsep diri negatif, yaitu memandang dirinya dari sisi positif, keunggulan. Ada juga orang memandang dirinya secara negatif. Demikian juga orang di luar kita. Bagaimana mereka melihat kita umat Islam? Atau orang yang lain melihat diri kita sesama muslim. Ini disebut dengan konsep diri. Orang yang akan sukses adalah orang yang memiliki konsep diri positif. Dia memandang dirinya adalah mulia, baik, dan seterusnya. Ayat ini Allah sebutkan menjadi konsep diri positif kepada kita. Kuntum khaira ummah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik. Saat ini penduduk dunia sekitar 7 miliar. Manusia yang menghuni bumi ini, alam ini, saat ini berjumlah lebih kurang adalah 7 miliar. Kurang tidak, lebih. Saya belum memperoleh data terakhir. Di 2023 ini berapa penduduk dunia? Kita sebutlah penduduk dunia hari ini 7 miliar. Berapa yang beriman kepada Allah? Yang beriman kepada Allah adalah 1,8 miliar. Yang beriman kepada Allah 1,8 miliar. 1,8 miliar antara lain adalah kita yang hadir pada malam ini. Jadi Allah menyebutkan kuntum khaira ummah. Kamu yang 1,8 miliar itu adalah umat yang terbaik. Siapa yang memberikan lakab, gelar, penghargaan kepada kita sebagai umat terbaik? Bukan manusia, tapi adalah pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik. Oleh sebab itu, kita tidak boleh merasa rendah
ketika berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Kalau 1,8 miliar orang beriman kepada Allah, yang tidak beriman ada berapa? 5,2 miliar. Jadi ketika kita berhadapan dengan mereka 5,2 miliar yang tidak beriman kepada Allah, padahal yang mereka hirup udara dari Allah, yang mereka makan rezeki makanan dari Allah, yang mereka minum adalah air dari Allah, mereka tinggal di bawah kolong langit ciptaan Allah, mereka tinggal di atas bumi ciptaan Allah, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Maka Allah sebutkan, oh, kita yang beriman ini adalah kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Dengan siapapun kita berjumpa, mereka yang tidak beriman kepada Allah, apapun kehebatan dia secara duniawi, ya, jangan pernah kita merasa kita di bawah mereka. Kita adalah rendah diri dengan mereka, karena pencipta manusia, yaitu Allah sebagai Khalik, menyebutkan orang-orang beriman adalah umat terbaik, komunitas terbaik. Sampaikan kepada anak-anak kita, jangan merasa dia kagum, ya, kagum kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Di mata Allah adalah rendah, karena dia adalah kufur, kafir kepada Allah sebagai Khalik. Kenapa kita umat Islam disebut umat terbaik? Karena di sini di ayat ini disebutkan karena 3 ciri. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf. Kegiatan dakwah di mana-mana. Masjid ini seminggu ada berapa kali kajian kita, Ustaz? 3 kali. 3 kali sehari. Subhanallah. Saya belum pernah menemukan masjid 3 kali sehari kajian. Inilah salah satu fungsi masjid, adalah untuk mencerahkan umat ini. Saya akan sampaikan ke masjid-masjid yang lain bahwa masjid kita ini luar biasa. Ya. Kenapa? Tadi disebut oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu mencegah orang melakukan kemungkaran. Yang ma'ruf, sesuatu yang sesuai dengan syariat, sesuatu yang diterima oleh akal, juga diterima oleh manusia. Kita kenal dengan istilah uruf, sesuatu yang berlaku, sesuatu yang baik di masyarakat. Sedangkan yang mungkar adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, nggak sesuai dengan akal sehat, juga ditolak oleh masyarakat. Mungkar, makanya kemungkaran itu, man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat, mengetahui ada kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah, melakukan perubahan, ya. Dengan apa? Biyadih, dengan tangan, dengan kekuasaan. Ini disebut dengan dakwah struktural, dengan tanda tangan, ya. Ini dakwah struktural, mencegah kemungkaran. Fa in lam yastati', tidak sanggup, tidak punya kuasa atau tidak berkuasa, fa bilisani, dengan ucapan. Jadi berdakwah itu bukan hanya kewajiban ulama, tapi semua kita adalah balighu anni walau ayat. Sampaikan walau 1 ayat. Jadi dakwah bersambung dia. Ya, dakwah bersambung. Ketika hari Jumat seperti yang tadi kita dengar khutbah, dari khutbah yang disampaikan oleh sang khatib, apa yang bisa kita sampaikan kepada keluarga kita ketika kita makan siang, ketika kita makan malam, berkumpul dengan keluarga, maka sampaikan itu, ku anfusakum wa ahlikum nara,
kita jaga keluarga kita dengan menyampaikan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Sehingga dakwah ini tidak mesti harus naik mimbar. Tidak mesti naik mimbar untuk berdakwah. Tapi berdakwah bisa namanya dakwah fardiyah. Dakwah tertua, dakwah Nabi, dakwah fardiyah. Ketemu satu orang, diajak oleh Nabi masuk Islam Abu Bakar, masuk Islam para sahabat. Sahabat ini menyampaikan yang lain, akhirnya orang masuk Islam dengan dakwah fardiyah, bukan naik mimbar. Belakangan Nabi baru naik mimbar. Di dakwah tertua, dakwah satu orang ke satu orang, satu orang ke satu orang. Ini bisa kita praktekkan, apa yang kita dengar, kita sampaikan. Makanya dakwah yang baik itu jelas dalilnya, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Hadis yang saya sampaikan tadi, hadis rawahu Muslim, hadis sahih. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak sanggup, jangan kita berkompromi dengan kemungkaran. Sesuatu yang tidak baik, jangan kita berkompromi. Ya. Inilah yang dimaksud adalah dengan hati. Tidak senang kita melihat kemungkaran itu dalam bentuk apapun. Jamaah sekalian, jadi tu'minuna billah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Dalam buku Anasirul Quwwah fil Islam, karangan Said Sabiq, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Anasirul Quwwah fil Islam, unsur-unsur kekuatan Islam. Kalau kita umat Islam, Allah memberikan lakab, gelar sebagai manusia terbaik. Lalu pertanyaannya, apakah hari ini kita umat Islam sudah menjadi umat terbaik? Tidak usah tanya kepada orang lain. Apakah kita masing-masing ini sudah menjadi umat terbaik? Lebih sempit lagi, apakah kita masing-masing sebagai suami sudah menjadi suami yang baik? Sebagai anak, apakah telah menjadi anak yang baik? Sebagai istri, apakah telah menjadi istri yang baik? Kita akan jawab berdasarkan kitab Anasirul Quwwah fil Islam, apa unsur kekuatan umat Islam sehingga kita boleh disebut umat terbaik itu. Beliau menawarkan 7 unsur kekuatan umat Islam agar umat Islam menjadi umat terbaik, dan alam ini Allah ingin wariskan kepada umat terbaik. Yang pertama adalah quwwatul akidah, kekuatan akidah yang harus kita bina, harus kita miliki, harus kita kembangkan ya pada diri kita, keluarga, masyarakat muslim. Yang pertama yang harus kita bina adalah quwwatul akidah, kekuatan akidah. Yang kedua adalah quwwatul ibadah, kekuatan ibadah. Yang ketiga, quwwatul akhlak, kekuatan akhlak. Yang keempat adalah quwwatul ilm, kekuatan ilmu. Yang tadi disebutkan ada 3 kali kita mengaji di sini. Ini kan telah membangun kekuatan ini. Jadi masjid telah berfungsi membangun kekuatan. Pertama tadi kekuatan akidah, kekuatan ibadah. Yang ketiga kekuatan akhlak. Yang keempat quwwatul ilm. Yang keempat akidah, ibadah, akhlak, ilm. Keempat, yang kelima quwwatul ijtimaiyah, kekuatan persatuan. Salat ini adalah miniatur persatuan kita. Ya, ada yang memimpin yaitu imam.
Ya, kita ini sebagai makmum, ini sebagai contoh adalah quwwatul ijtimaiyah. Sebentar saja saf lurus, ya, tidak pakai beberapa menit. Betapa umat Islam ini teratur. Andai kata di luar masjid bisa kita buat juga teratur sebagaimana sholat, kita akan lebih kuat. Yang keberapa tadi? Yang kelima, quwwatul ijtimaiyah. Yang keenam, quwwatul ukhuwah islamiyah. Kekuatan persaudaraan yang diikat oleh keimanan. Ya, kita ini bersaudara. Hari ini saudara kita seiman di Palestina, ya, sedang dizalimi. Mereka dalam suasana yang sangat menderita. Insya Allah hari Ahad ini di Istana Maimun Medan kumpul semua umat Islam, masing-masing bawa donasi terbaik yang dikumpulkan dari masjid-masjid. Malam Selasa yang lalu saya bertemu langsung dengan Ustadz Muhammad Hussein Gaza, ya, kita berdialog dengan beliau di Medan, yang beliau istrinya adalah orang Palestina yang sekarang berada di Indonesia. Beliau menceritakan kondisi terkini di sana. Jadi quwwatul ukhuwah islamiyah, kekuatan. Kita lihat dunia hari ini, dunia Islam bersatu. Kita harapkan ini awal persatuan gerakan kita ke depan. Tapi ini masalah kemanusiaan, bukan hanya masalah Islam. Negara-negara Eropa pun, ya, betapa mereka berdemonstrasi, berharap berikan kepada Palestina, akui Palestina sebagai negara merdeka. Ini persoalan, kan persoalan PBB hari ini. Ya, kalau kita disuruh teken berapa surat untuk pengakuan kemerdekaan, akan kita setiap masjid kita teken mengaku Palestina sebagai suatu negara yang merdeka. Karena mereka punya wilayah, sudah lama punya kepemimpinan, punya rakyat, punya aturan dalam kehidupan mereka. Tapi kita lihat betapa dunia hari ini tidak adil, zalim dunia hari ini. Karena yang mimpin mereka. Maka akan menyelamatkan dunia adalah Islam, harus hadir. Maka kita harus bangun 7 kekuatan ini. Yang keenam tadi adalah quwwatul ukhuwah islamiyah. Yang ketujuh, quwwatul iqtisadiyah, kekuatan ekonomi. Nah, kita lihat sekarang ini gerakan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama, ya, haram membeli produk yang berfiliasi kepada Israel, Yahudi. Tadi saya dalam perjalanan dari bandara kemari membuka satu video saudara kita di Tanjung Pinang yang bernama Muhammad Karimuddin. Mereka punya supermarket, seluruh produk-produk yang berafiliasi kepada Israel beliau keluarkan, beliau turunkan, beliau jual lagi seharga 1,2 miliar. Silakan nanti dilihat di YouTube, ya. Itulah cara. Lalu sekarang kita bagaimana? Masihkah juga kita beli produk-produk mereka? Kalau kita mengatakan kita bersaudara, maka jangan hanya di ucapan kita bersaudara, tapi dalam praktek ekonomi, mari kita bersaudara. Tunjukkan persaudaraan itu dengan cara apa? Beli produk Muslim. Ya, produk Muslim. Jangan beli produk yang berafiliasi kepada Yahudi. Laknatullah. Yang ketiga adalah beli di toko Muslim. Karena mereka, kita beli barangnya, lalu mereka dapat untung, berdagang mencari untung, mereka akan keluarkan zakat. Kalau zakat mereka keluarkan, yang terima zakat itu siapa? Ya Muslim, membantu saudara kita lagi.
Dalam teori ekonomi namanya trickle down effect. Jadi kalau saudara kita yang Muslim ini apa namanya berkembang usahanya karena kita umat Islam membeli barang-barang produk umat Islam, misalnya Muhammadiyah sekarang sedang memproduksi mie instan. Jadi sudah ada pilihan kita. Kita harapkan nanti NU demikian juga, Al-Wasliyah dan yang lain-lain yang dulu pernah dilakukan oleh satu organisasi di Malaysia. Ya, mereka semua yang mereka beli adalah produk-produk mereka sendiri. Indonesia 86% adalah Muslim. Coba kalau kita perhatian dalam bidang ekonomi. Kenapa mereka bisa maju? Karena ekonomi mereka, kita yang sokong. Dan keuntungan itu membantai umat Islam. Ya, ini yang terjadi saat ini. Saya pikir inilah kesempatan kita sadar. Ya, sadar kita terhadap apa yang terjadi pada hari ini. Kemudian selain 7, ada para pakar kita menambah kekuatan yang ke-8. Kira-kira apa ya kalau kita tambah yang ke-8? Quwwatus siyasah, kekuatan politik. Ya, jadi ke-8 kekuatan politik. Kenapa kekuatan politik menjadi penting? Karena segenggam kekuasaan lebih efektif menegakkan kebenaran daripada kita mengetahui segudang kebenaran tapi kita tidak punya kekuasaan, tidak bisa kita terapkan kekuasaan kebenaran itu. Maka saya berharap tahun depan 2024 adalah tahun politik. Boleh bicara politik di Medan. Bahkan saya sekarang memimpin forum silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Indonesia. Sudah ada tingkat Kota Medan, ada tingkat Sumatera Utara, bahkan sudah ada tingkat nasional. Bahkan saya bilang, kalau dulu jangan berpolitik di masjid. Politik praktis saya sepakat, tapi mengedukasi masyarakat Muslim agar tahu tentang politik ini menjadi penting. Kenapa? Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Makkah memang sebagai agamawan, menerima wahyu, menyampaikan wahyu. Tapi ketika Nabi di Madinah, Nabi selain agamawan, Nabi juga sebagai negarawan. Nabi diangkat sebagai kepala negara. Nabi memimpin umat Islam, memimpin non-Muslim, bahkan Yahudi di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita lihat, Nabi meninggal, Nabi belum dikuburkan. Apa yang diselesaikan dulu? Siapa pengganti Nabi? Tidak ada beda pendapat para ahli sejarah bahwa begitu Nabi meninggal, maka betapa para sahabat ini menganggap sangat penting kepemimpinan. Maka mereka bermusyawarah untuk menentukan siapa pengganti Nabi, yang akhirnya jatuh pilihan kepada Abu Bakar Siddiq. Jadi kepemimpinan ini penting. Yang saya sebutkan tadi, segenggam kekuasaan lebih mudah kita menegakkan kebenaran daripada segudang kebenaran tanpa kekuasaan. Makanya kita umat Islam, masjid harus sampaikan tentang masalah politik. Tapi bukan politik praktis. Tapi adalah konsep politik menurut Islam. Apa kriteria seorang pemimpin menurut Islam? Kita lihat. Ketika masih hidup Nabi, yang jadi imam siapa? Nabi. Yang jadi khatib siapa?
Nabi. Ketika Nabi meninggal diganti oleh sahabat, mereka menjadi imam, menjadi khatib. Kalau begitu, salah satu ciri pemimpin yang diwariskan oleh Nabi adalah seorang pemimpin itu bisa jadi imam, bisa jadi khatib. Sekarang ada 3 pasangan calon. Ya, ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kira-kira yang bisa jadi imam, bisa jadi khatib, Bapak nilai sendiri. Saya nggak nyampaikan karena ini tidak kampanye di sini. Kira-kira nyambung Pak Ibu ya? Nyambung nggak tadi saya bilang? Kita nggak usah jauh-jauh ke zaman Nabi saja. Ya, bisa nggak tiga calon presiden itu, tiga calon wakil presiden itu bisa tampil jadi imam, bisa tampil jadi khatib, atau Bapak bisa ikuti aja, cari aja di Google calon presiden, wakil presiden nomor 1 pernah nggak jadi imam, jadi khatib. Wakil presiden nomor 2, presiden wakil presiden nomor 2 pernah nggak jadi imam, jadi khatib. Wakil presiden wakil presiden nomor 3. Ini nggak usah jauh-jauh. Bapak nilai sendiri. Saya tidak menyampaikan itu. Ya, saya hanya menyampaikan bahwa masalah politik juga satu kekuatan. Selama ini kita ditakut-takuti, jangan buat politik di masjid. Saya sepakat, politik praktis. Siapa pilihan saya, siapa pilihan Bapak, nggak usah di sini kita apakan. Tapi membicarakan politik, konsep menjadi imam, menjadi pemimpin yang tadi saya sebutkan antara lain, harus kita sampaikan. Apa kriteria seorang pemimpin dalam Islam? Pertama, wajib kita pilih yang beriman, yang berilmu, yang takut dia kepada Allah, yang amanah, yang peduli kepada rakyat. Jangan menggunakan suara rakyat, tapi setelah itu adalah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Kembali kepada pokok persoalan, 7 kekuatan ini Bapak dan Ibu yang harus kita usahakan pada diri kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita masyarakat, termasuk masjid. Sekarang kita lihat peran masjid. Dari 8 kekuatan ini. Quwwatul akidah, kekuatan akidah. Bisa kita buat di masjid, orang menjadi kuat akidahnya? Oke. Maka untuk itu saya mengusulkan kepada BKM masjid agar membuat pembindangan ceramah. Kalau sehari 3 kali, ada tauhid, ada fikih, ada akhlak. Karena itu adalah juga kekuatan. Dan seterusnya, ada tafsir, ada hadis, ada sirah nabawiyah, dan fikih saja bisa kita pilah-pilah lagi, termasuk fikih siasah, fikih politik, sehingga umat ini melek, tidak hanya masalah ibadah saja. Jadi yang pertama bisa kita buat di masjid. Yang kedua, quwwatul ibadah. Memang masjid, arti masjid tempat sujud, beribadah. Tauhid dan ibadah ini membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kuat tauhidnya, maka ibadahnya akan menjadi bagus. Maka masjid berperan sekali. Demikian juga yang ketiga, quwwatul akhlak, kekuatan akhlak. Juga melalui masjid kita harapkan. Kita kaji akhlak, kita praktekkan akhlak di tengah-tengah masyarakat kita. Saya berharap masjid ini harus menjadi tempat yang paling nyaman. Kalau dalam dunia politik tidak ada teman abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi yang ada. Tapi di masjid kita harapkan nilai-nilai kemanusiaan, ramah tamah, silaturahim, kasih sayang. Inilah yang mau kita wujudkan. Jangan ada masjid berebut jabatan di masjid. Karena masjid adalah tempat takarub beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita waktu Isya pukul 19.27. Benar ya? 27, berarti masih ada beberapa menit lagi. 9 menit lagi tidak saya sambung, tapi mungkin kita diskusikan.
saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Faliyatafadhal. Baik. Makasih Bu ya. Ada waktu berapa menit untuk tanya jawab ya. Pertama, kami ingin mempertanyakan sehubungan dengan profesional Bu ya, ahli dalam bidang komunikasi. Sekarang kan beredar banyak di medsos itu yang namanya dikirim video, berita, ya segala media sosial. Pertanyaan kami itu, bagaimana mendeteksi bahwa berita itu, baik video atau info itu, betul-betul sahih? Karena memang kadangkala dikirim, nanti dikirim lagi, kirim lagi. Sementara sejauh apa kebenarannya, kadang-kadang tidak tahu. Jadi bagaimana mendeteksi itu ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin satu lagi. Ada 2 pertanyaan. Silakan jemaah kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, itu sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan. Terkait dengan yang Ustadz sampaikan tadi, masalah politik di masjid. Memang sesungguhnya kita sudah paham bahwa politik itu Rasulullah yang mengajarkan di masjid terkait dengan strategi perang dan lain sebagainya. Namun hari ini memang kita ditakut-takuti jangan ada istilah politik di masjid. Jadi memang sebagian besar ulama kita, ustadz kita agak gamang dalam menyampaikan masalah politik ini. Jadi kira-kira bagaimana trik kita, apakah sebagai pendakwah ataupun ustadz-ustadz, agar lebih leluasa menyuarakan politik di dalam Islam ini, terutama di masjid. Karena masyarakat harus melek terhadap politik ini, tidak boleh ditutup-tutupi, kecuali politik praktis ya seperti Ustadz sampaikan tadi. Jadi mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali langsung Bu ya. Baik, waktu kita terbatas. Yang pertama, bagaimana mendeteksi adalah informasi hoax. Bahasa apa? Hoax ya, atau bohong, atau palsu, atau dusta. Terutama kalau foto atau video dengan teknologi yang ada sekarang itu memang sering sekali dimanipulasi. Ya, manipulasi bisa saja badan orang ditaruh kepala saya, kan gitu ya, seolah-olah saya di situ, dan seterusnya dan seterusnya. Problem sekarang adalah media sosial. Kalau media mainstream dan media cetak tidak ada masalah, ada penanggung jawab. Persoalan kita hari ini adalah setiap orang menjadi wartawan hari ini. Ya, menjadi wartawan. Yang punya alat mendeteksi ini hari ini adalah kementerian, antara lain adalah Kementerian Kominfo. Ya, Kominfo, dan orang yang melakukan kebohongan itu bisa dijerat dengan undang-undang IT. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita? Sikap kita agar tidak termasuk yang menyebarkan hoax, kebohongan, maka konsep Al-Quran tabayun. Bagaimana cara tabayun? Kemana kita tabayun? Itu pertanyaan lagi. Apakah berita tersebut ada dimuat di media mainstream dan di media cetak? Jadi kalau hari ini media cetak turun oplahnya, karena orang mengandalkan media sosial, ya, media sosial, karena lebih cepat ya sampai kepada kita dan seterusnya. Media sosial ini yang kita sebutkan tadi boleh jadi hasil editan dan seterusnya, rekayasa. Untuk itu saya pribadi ya
masih juga menonton, ya, menonton, tidak perlu nonton di televisi, YouTube kita bisa menonton. Apakah di televisi itu diberitakan hal yang sama? Karena televisi ada yang tanggung jawab, nggak boleh mereka itu akan dituntut. Demikian juga koran, ya, misalnya hari ini masuk berita apa, satu majalah Tempo, kita bisa baca keseluruhannya. Tempo sebelum memberitakan dia datang dulu memverifikasi, ya, tentang itu. Saya pikir itu antara lain. Kemudian yang kedua, benar secara fakta Ustadz kita mungkin juga penguasaan terbatas tentang politik. Yang kedua juga jarang menyampaikannya. Untuk itulah perlu besok, ya, besok kita kumpul majelis ulama Kabupaten Kampar, kita akan diskusikan tentang peta dakwah besok. Salah satunya adalah, ya, kita harapkan majelis ulama mengundang para ustadz-ustadz kita ini 2 bulan ke depan ini politik saja ceramahnya, tapi bukan politik praktis. Bagaimana ciri kepemimpinan dalam Islam, sifat seorang pemimpin, apa dalil tentang kepemimpinan dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana sejarah kepemimpinan Nabi, sahabat, zaman Khulafaur Rasyidun, kemudian zaman Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan seterusnya. Jadi saya pikir dengan cara itu umat jadi tercerdaskan tentang hal ini. Jadi di Medan sudah kita mulai, karena sekarang saya memimpin 1.400 masjid di kota Medan. Di Sumatera Utara ada 10.000 masjid, ya. Dan kepengurusan forum silaturahim ini sudah ada di 12 provinsi, ya. Di sini ada Ustadz Fauzan, ya. Beliau di sini kita amanahkan. Saya akan hubungi beliau nanti. Baik, karena waktu Aisyah sudah tiba, saya kepingin sekali untuk kita uraikan satu persatu 8 unsur kekuatan umat Islam, minimal apa yang harus kita kuasai agar kita kuat secara pribadi, dalam keluarga muslim kuat, apapun perkembangan dunia kita ada temeng kuat kita, ya, sebagaimana kuatnya anak-anak Palestina, kuat keimanan kepada Allah, ya, kita salut kepada mereka. Apakah anak-anak kita sekuat anak Palestina? Belum tentu. Ini karena pendidikan yang sejak dini diberikan. Demikian, mohon maaf waktu kita terbatas. Dalam waktu yang lain bisa kita coba rencanakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, demikianlah tausiah kita bersama Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI, walaupun sebentar tapi memberikan pencerahan buat kita. Kita tutup dengan baca hamdalah bil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله